Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal ujian seleksi masuk bersama Universitas Sriwijaya tahun 2019. Oke ya, kita mulai dari nomor 46. Bila suami memiliki genotip golongan darah IA-IB dan istri IA-IO, berapa genotip dan fenotip golongan darah yang mungkin dimiliki keturunannya? Oke ya, sahabat cerdas, ini suaminya IA-IB, kemudian istrinya adalah IA-IO. Nah, dari sini bisa kita kawinkan ya. Ini ada IA-IA, kemudian ada IA-IB, dan ada IA-IO, dan ada IB-IO. Dari sini kita bisa jumpai bahwasannya genotipnya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi gennya itu ada 4 macam, tapi fenotipnya atau sifat yang nampak IA-IA, IA-IO ini termasuk A, berarti ada 1, kemudian IA-IB ini AB, dan IB-IO B, berarti fenotipnya 3. Jadi genotipnya 4 dan fenotipnya 3, nomor 46D. Kita lanjutkan nomor 47. Efek pemanasan global bagi ekosistem terumbu karang yang menyebabkan kematian karang adalah jika terjadi pemanasan global, faktor utamanya adalah karena gas CO2 yang tinggi di bumi, sehingga panasnya itu mantul kembali ke bumi. Nah, CO2 itu kalau bereaksi dengan air itu membentuk asam bikarbonat, sehingga kondisi laut itu menjadi asidofil atau asam. Selain itu, panas ini akan banyak menyebabkan penguapan sehingga kadar garam atau salinitasnya juga akan semakin meningkat. Nah, selain itu juga suhu air laut itu akan meningkat. Selain itu juga berdampak pada pemutihan karang yang tinggi. Kenapa terjadi pemutihan karang? Jadi kalau kondisi panas air laut itu menyebabkan simbion zooxanthella yang bersimbiosis di karang itu terdegradasi. Zooxanthella ini keluar dari karang sehingga karang itu akan menjadi pucat dan putih. Oke ya, kita lihat ya, tingkat pemutihan karang yang tinggi ini salah. Konsentrasi oksigen meningkat salah, suhu air laut menurun harusnya meningkat, kadar garamnya meningkat, air laut harusnya semakin asam. Ini salah semua ya. Sahabat cerdas, ini tidak ada jawaban di nomor 47. Kita lanjutkan ke nomor 48. Seorang siswa mengamati tumbuhan yang diduga mengalami penyakit. Daun di bagian bawah tumbuhan menguning, kemudian selanjutnya akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun tampak pucat. Selain itu, pertumbuhan tanaman lambat, kerdil, dan lemah, serta produksi bunga dan bijinya rendah. Berdasarkan ciri tersebut, penyakit pada tumbuhan yang diamati, ini biasanya terjadi namanya klorosis. Kenapa? Karena daunnya itu menguning, memutih, pucat, karena tidak terbentuk klorofil. Nah, padahal klorofil itu dibentuk oleh CHONMG. Nah, berarti di antara ini ya. Nah, di sini N boleh, P tidak ya. Nah, biasanya kalau kekurangan unsur atau mengalami defisiensi itu berakibat pada klorosis atau daunnya menguning. Jadi jawabannya adalah kekurangan unsur N ya. 48A, kita lanjutkan nomor 49. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi cairan yang diperoleh dari berbagai bagian ginjal P, Q, dan R. Bagian ginjal manakah yang P, Q, dan R? Kita lihat ya, sahabat cerdas caranya. P, nah ini berarti sudah tidak ada darah. Ya, kalau Q masih ada darahnya. Kalau R ini sudah tidak ada darah. Jadi kita lihat darahnya dulu ya. Bagian ginjal terkecil, unit terkecil dari ginjal ini disebut sebagai nefron. Kita lihat ya, sahabat cerdas. Jadi di kapsul Bowman, kalau ditanya kapsul Bowman, ini adalah bagian yang berfungsi untuk menerima hasil penyaringan darah atau filtrasi, sehingga menghasilkan urin primer. Urin primer itu tidak boleh ada darah. Oke ya, berarti kalau Q ini nggak boleh kapsul Bowman. Ya, yang Q kapsul Bowman salah. Ya, berarti nggak boleh B, nggak boleh E. Nah, kemudian yang tanda merah ini dikenal sebagai arteri renalis. Sementara yang biru ini disebut vena
renalis. Nah, di arteri renalis ini masih ada darah. Berarti kalau kita lihat yang Q itu adalah arteri renalis. Ini bisa ini ya. Nah, sementara terakhir yaitu bagian R, tidak ada glukosa, tidak ada protein, banyak urea, dan klorida garam. Berarti ini di bagian kantung kemih. Oke ya, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 50. Berikut ini digambarkan diagram metabolisme glikogen. Manakah dari kelima langkah di atas yang menggunakan energi dalam bentuk ATP? Jadi, sahabat cerdas, ini glikogen dipecah menjadi heksosa, glukosa, kemudian triosa, asam pirufat, ada asetil-CoA, siklus Krebs ya. Ini berarti yang di sini disebut respirasi aerob. Sementara kalau ke sana menjadi asam laktat, ini adalah respirasi anaerob. Nah, bagaimana proses menggunakan energi itu disebut sebagai reaksi endergonik. Nah, khasnya endergonik ini terjadi yaitu pada saat glikolisis ya, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, sekarang kita lihat ya sahabat cerdas. Berikut ini adalah tahapan glikolisis ya. Glukosa itu diubah menjadi glukosa 6-fosfat, ini butuh ATP. Nah, ini yang dikenal reaksi endergonik. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini berarti membutuhkan ATP. Nah, berarti dari 6C namanya heksosa berubah menjadi 3C yang disebut triosa. Nah, maka di sini nomor 1 ini adalah reaksi endergonik atau membutuhkan ATP. Sementara triosa menjadi asam pirufat. Nah, berarti dari 3C ke sini menjadi asam pirufat, ini tidak membutuhkan ATP tapi malah menghasilkan ATP, disebut sebagai eksergonik. Berarti nomor 1 saja. Sementara kalau asam pirufat ke asam laktat ini tidak menghasilkan ATP dan tidak butuh ATP, di sini juga tidak membutuhkan ATP ya. Di sini juga alkohol ini tidak membutuhkan ATP. Oke ya, nomor 50A. Kita lanjutkan ke nomor 51. Pernyataan berikut yang merupakan manfaat mikoriza bagi tanaman. Jadi sahabat cerdas, tanaman di situ bisa ditempeli jamur. Namanya mikoriza. Jadi miko itu mikota, artinya jamur, dan riza itu rizo, berarti akar. Nah, akar bersimbiosis ya dengan jamur ini dikenal sebagai mutualisme. Biasanya jamur ini membantu penyerapan air dan mineral, sementara akar dari tanaman memberikan hasil fotosintesis ke dalam jamur. Jadi, fungsi utama jamur itu membantu meningkatkan mengoptimalisasi penyerapan air dan unsur hara. Jadi sahabat cerdas, jawabannya B. Akar ini umumnya pada bakteri ya, bakteri Rhizobium. Kemudian meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan sebenarnya juga bisa, tapi paling utama yang B. Meningkatkan ketahanan terhadap radiasi tidak ya. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan cendawan atau jamur penyebab penyakit mungkin bisa ya, cuman dengan adanya jamur yang sudah nempel di situ, itu jamur yang lain umumnya tidak akan nempel kembali ya. Oke, nomor 51B, kita lanjutkan nomor 52. Perhatikan gambar berikut. Pada kurva di samping, kondisi yang paling dekat yang menggambarkan potensi biotik dalam populasi pada grafik tersebut adalah, jadi sahabat cerdas, ukuran populasi yang disebut sebagai potensi makhluk hidup biotik ini adalah di mana dia saat mengalami grafik naik. Ini namanya potensi. Berarti saat naik itu adalah fase yang A. Ya, berarti jawabannya A. Sementara ini adalah kondisi terbaik yang namanya populasi dalam kondisi optimum. Kemudian ini adalah kondisi terendah, berarti minimum. Nah, sementara yang ini adalah dinamika populasi. Nah, yang B ini adalah ya rata-rata dari dinamika populasi. Oke ya, berarti nomor 52A. Kita lanjutkan nomor 53.
Genom adalah penjelasan tentang genom. Nah, sahabat cerdas bisa lihat ya. Jadi, genom ini merupakan bagian dari genetika dan biologi molekuler. Keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Nah, contohnya adalah asam nukleat atau gabungan dari kata gen dan kromosom. Jadi, merupakan informasi genetik. Contohnya ada DNA yang terpaket di dalam kromosom suatu individu. Kita lihat ya, sahabat cerdas. Kumpulan DNA yang tersimpan secara sistematis di dalam sel boleh. Kumpulan RNA, ini salah. Materi genetik di dalam suatu individu atau spesies bersifat berubah. Nah, ini yang salah, berubah. Materi genetik di dalam sel, di dalam suatu individu atau spesies bersifat tidak dipengaruhi waktu, salah, bisa dipengaruhi waktu. Total informasi genetik yang dimiliki oleh suatu individu dan tersimpan di dalam kromosom. Ini yang paling tepat ya, sahabat cerdas. Nomor 53E, kita lanjut nomor 54. Kingdom Plantae terdiri dari kelompok tumbuhan Tracheophyta dan Atracheophyta. Tumbuhan Tracheophyta berikut ini yang tidak memiliki bunga sejati. Jadi, sahabat cerdas, Tracheophyta ini adalah tumbuhan berpembuluh angkut. Contohnya ada paku sama tumbuhan berbiji. Sementara kalau Atracheophyta, tumbuhan yang tidak punya pembuluh angkut xilem phloem, yaitu adalah lumut atau Bryophyta. Nah, tumbuhan biji ada Angiospermae berbiji tertutup dan Gymnospermae berbiji terbuka. Angiospermae ini bunganya dikenal bunga sejati. Kalau Gymnos ini bunganya tidak sejati atau strobilus ya. Nah, berarti mana yang tidak berbunga sejati adalah kelompok Gymnospermae. Contoh Gymnospermae adalah Pak Haji Marjonus. Ada Pakis Haji Damar Melinjo Pinus. Berarti ini pinus ya. Mangifera indica mangga termasuk Angios. Pepaya, Carica papaya ini Angios. Jasminum sambal ini melati, ini Angios. Artocorpus heteropilus ini nangka Angios ya. Jadi 54D. Kita lanjutkan ke soal nomor 55. Perhatikan gambar untai DNA serta daftar kodon dalam tabel di bawah ini. Bila terjadi proses sintesis protein, maka urutan jenis asam amino yang benar adalah, jadi sahabat cerdas, ini kode DNA-nya sama semua. Ini kemungkinan terjadi kesalahan soal. Yang benar itu seperti ini ya. Nah, ini ya sahabat cerdas. Berarti kita lihat ya. Nah, DNA itu akan mencetak RNA duta atau kodon. Nah, kodon ini menjadi dasar daripada asam amino yang terbentuk. Pasangan pada DNA itu A dengan T, G dengan S. Sementara RNA ini A dengan U, G dengan S. Nah, kita lihat DNA saat mencetak RNA duta, berarti pasangan pada RNA. G dengan S, ini G. G ini S, ini G, T-nya nggak ada ya, berarti kembali dengan A. Terus ini A-nya dengan U, S ini G, G dengan S, SST berarti GGA. Nah, ini ya, sahabat cerdas ya. SSG, ini asam aminonya apa? Ini ada tulisan prolin. SGA, nah ini ya, berarti adalah arginin. UGS, itu di sini ya, serin. Dan GGA itu adalah glisin. Berarti prolin, arginin, serin, dan glisin. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke ya, nomor 55D. Kita lanjut nomor 56. Perhatikan daftar bakteri berikut. Bakteri yang menunjukkan warna ungu ketika diberi pewarnaan gram ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi sahabat cerdas, bakteri itu ada dua jenis, gram positif dan negatif. Positif itu akan berwarna ungu jika dikasih pewarnaan, dan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Bakteri yang positif yaitu Clostridium tetani, Bacillus aereus ya, dan Staphylococcus aureus. Nah, inilah bakteri gram positif. Jadi jawabannya 1 2 3A. Rhizobium leguminosarum dan Neisseria gonorrhoeae ini adalah bakteri gram negatif, pewarnaannya berwarna
merah. Oke ya, nomor 56A. Kita lanjut ke nomor 57. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara penyusun jaringan ikat dengan fungsinya ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Makrofag, berarti memakan dalam jumlah banyak. Fagositosis, contohnya monosit, ini benar. Sel mesenkim, ini adalah sel penyusun embrional, benar. Fibroblast, pertahanan terhadap benda asing, salah. Sel emas menghasilkan heparin dan histamin, betul, ini untuk inflamasi. Jadi 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Sel lemak mengandung pigmen, salah ya, tidak mengandung warna. Dia sebagai penyimpan cadangan energi sekaligus untuk isolator panas. Fibroblast itu fungsinya adalah menjaga integritas daripada struktur jaringan ikat dengan prekursor untuk menghasilkan cairan matriks ekstraseluler ya. Oke, jadi jawabannya 1, 2, 3B. Kita lanjut ke nomor 58. Peristiwa intermediate warna bunga terjadi jika gen heterosigot memberikan fenotip perantara antara dominan homozigot dengan resesif homozigot. Jadi, sahabat cerdas, contohnya ini adalah bunga merah, M kecil adalah bunga warna putih. Nah, jika M besar merah, M kecil putih disilangkan ya, nanti ada warna merah muda. Nah, merah muda ini disebut intermediate. Maka peristiwa intermediate bunga jika terjadi gen heterosigot memberikan fenotip perantara. Nah, ini heterosigot, dominan homozigot, nah ini, dan resesif homozigot, benar. Organisme dominan homozigot, diploid, ini 2 benar, menghasilkan lebih banyak enzim. Nah, ini kenapa berwarna merah? Karena lebih banyak enzim untuk membentuk pigmen warna merah. Nah, ini kurang, enzimnya kurang. Nah, ini banyak, berarti benar. Nah, ini berhubungan, jadi jawabannya adalah A. Oke ya, nomor 59. Meningkatkan kepekatan darah yang dideteksi hipotalamus merangsang sekresi hormon antidiuretik atau ADH. Jadi sahabat cerdas, hipotalamus ini fungsinya homeostatis, mengatur, salah satunya juga mengatur keseimbangan cairan ya di dalam tubuh. Contohnya kalau cairan di darah kurang, maka akan pekat. Nah, pada saat darah pekat, maka butuh hormon antidiuretik hormon untuk menyerap atau mereabsorpsi air yang ada di tubulus ginjal agar urin yang dikeluarkan itu sedikit karena kebutuhan air di dalam tubuh itu kurang. Nah, ADH sendiri ini diproduksi oleh hipofisis posterior. Jadi meningkatkan kepekatan darah di deteksi hipotalamus, betul, tapi merangsang sekresi ADH, salah. Sekresi ADH itu dihasilkan oleh hipofisis posterior, jadi salah. ADH membantu meningkatkan reabsorpsi di dalam tubulus ginjal, betul, salah, betul, jawabannya D. Kita lanjutkan ke nomor 60 terakhir ya. Spesies fungsi dari genus Penicillium yang menghasilkan penisilin adalah, jadi sahabat cerdas, ini semuanya Penicillium tapi tidak semuanya menghasilkan antibiotik ya. Penisilin ini sejenis antibiotik. Nah, Penicillium yang menghasilkan antibiotik itu akhirannya notatum, dan Chrysogenum. Lah, itu cara mengingatnya adalah minum obat. Nah, berarti 13B. Sementara Penicillium camemberti, ya, akhirannya T, sama Requerforti, ini katanya roti keju. Berarti untuk aroma keju. Ini untuk keju. Ini juga untuk aroma keju juga bisa ya. Nah, oke, jadi jawabannya 13B. Demikian pembahasan soal USMB Unsri tahun 2019. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.